Orang tua semakin dibuat resah dengan informasi soal percobaan penculikan anak yang akhir-akhir ini tampak semakin ramai. Namun di satu sisi, justru tak sedikit informasi tersebut hanya hoax mata. Bahkan beberapa waktu lalu, karena ketakutan yang berlebihan, ada pula seorang ibu di Sorong yang dibakar hidup-hidup karena dituduh menculik anak. Dan sore ini, saya akan berbincang dengan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwiyanti. Halo, selamat sore Mbak Ciput, apa kabar Mbak Ciput? Selamat sore Mas Iqbal, kabar baik. Oke, Sehat ya? Sehat Mbak Ciput. Mbak Ciput, apa yang bisa Anda lihat dan juga sampaikan terkait informasi soal percobaan penculikan anak yang semakin hari semakin banyak? Ya, kalau kami melihat dari kondisi anak-anak yang jadi rentan untuk jadi korban, berdasarkan kasus-kasus yang sudah terjadi, sebetulnya kita bisa ya mengenali ciri-ciri dari anak-anak yang rentan untuk jadi korban penculikan. Yang pertama adalah anak-anak yang tidak diajari oleh orang tuanya untuk berhati-hati bersikap terhadap orang asing dan mudah untuk menerima iming-iming dari orang yang bermaksud untuk menculik anak ini. Nah, ini biasanya memang karena ya orang tua itu sedikit lemah dalam pengawasannya kepada anak. Oke, itu salah satu. Kemudian ada lagi anak-anak yang mungkin memang keluarganya dalam kondisi sulit ya. Jadi keluarga miskin maksudnya, jadi orang tua sibuk bekerja. Kemudian anak melihat begitu beratnya kebutuhan orang tua, kesulitan ekonomi, kemudian ada iming-iming, jadi ini masih berhubungan dengan iming-iming. Mereka diiming-imingi dengan uang, dirayu untuk diberitakan atau diajak ke sini, misalnya ada terima bantuan, iming-imingnya bisa macam-macam. Nah, ini juga turut menyebabkan anak rentan. Nah, kemudian anak-anak juga rentan pada saat mereka ini terlalu banyak terpapar di media sosial. Yang ini khususnya terkait grooming. Jadi ini tantangannya terkait dengan online, di ranah daring, anak-anak yang punya media sosial, kemudian mereka yang memang haus perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan pendekatan dari para pelaku kriminal ini, predator-predator yang sudah mengancam, mengintip anak-anak kita yang sangat terbuka di media sosialnya, butuh perhatian. Anak-anak ini di-grooming, dibuat percaya pada pelaku, bahwa mereka berpihak pada kebutuhan spesifik anak. Dan itu iming-imingnya untuk misalnya ada yang dipacari loh, pernah ada kasus itu anak umur 13 tahun melalui media sosial, modus dipacari, kemudian anak diajak pergi, dan kemudian anak menjadi korban eksploitasi seksual. Itu kasus yang paling berat yang kami temukan. Oke, lagi-lagi ini peran dan juga perhatian dari orang tua itu sangat penting sekali. Tapi berbicara soal kasus penculikan ini sendiri, kalau dari Kementerian PPPA sendiri seperti apa datanya? Apakah memang benar-benar mengalami peningkatan begitu dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya? Ya, kami hanya bisa membandingkan antara tahun 2021 dengan 2022 ya, karena kami baru punya layanan pengaduan langsung yaitu SAPA 129 dari tahun 2021. Di tahun 2002 ini ada peningkatan menjadi 28 kasus penculikan anak yang dilaporkan. Kalau berbicara soal 20 sekian orang yang dilaporkan tersebut, apakah ini artinya bahwa realisasinya di lapangan juga seperti itu? Ataukah justru memang ada juga yang tidak melaporkannya? Bisa jadi demikian, karena laporan bisa jadi orang tua tidak tahu anak diculik, tapi laporan yang tercatat di sistem pencatatan adalah anak hilang misalnya, Mas Iqbal. Jadi memang kami di sistem pelaporan yang kami punya, yaitu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA, ini kan menghimpun laporan dari seluruh Indonesia, dari provinsi, dari kabupaten kota. Nah, belum ada pemilahan kategori anak yang diculik, tapi pemilahan yang kami buat adalah anak-anak korban kekerasan. Yang dipilahnya kekerasan fisik, psikis, kemudian seksual, penelantaran, seperti itu. Jadi memang belum.
kita belum punya data terpilah itu, jadi kita belum bisa katakan apakah memang banyak yang tidak melapor, ataukah sudah terlapor, tetapi karena pendataan formulir yang kami buat belum disparitasnya berdasarkan kasus penculikan, sehingga kita belum lihat. Nah ini yang masih menjadi PR kami untuk pengembangan sistem. Mbak Ciput, ini menarik apa tadi yang jadi pernyataan Mbak Ciput terkait dengan orang tua yang tidak tahu kalau anaknya hilang. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan bahwa anaknya tidak tahu apakah hilang atau tidak, ini bagaimana sebenarnya peran dari orang tua ketika melihat bahwa ini anaknya tidak ada? Karena selama ini kan pastinya kalau misalnya anaknya nggak tahu pergi kemana, biasanya berpikiran bahwa pasti nanti akan pulang sendiri. Tetapi kalau melihat kejadian ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, jadi tadi betul, khususnya di daerah perkotaan yang memang mereka tinggal di daerah crowded, rumahnya tidak cukup luas sehingga memang secara kebiasaan anak jarang pulang atau tidur di rumah teman atau mungkin juga di jalanan. Nah, yang ini memang pengawasan orang tua sangat-sangat longgar, khususnya di daerah perkotaan. Ini kita bisa bedakan ya, kalau di daerah pedesaan bahkan tetangga pun itu akan aware kalau ada anak tetangga saya kok nggak pulang. Biasanya pulang sekolah, misalnya kelihatan dengan ciri-ciri itu. Nah ini yang kami ingin dorong melalui gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Untuk masyarakat juga turut berkontribusi ya, karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga meminta masyarakat turut terlibat dalam perlindungan anak. Jadi bersama-sama kita perkuat sistem masyarakat untuk pengawasan anak-anak di lingkungan masing-masing. Dan kalau misalnya orang tua nih yang sadar anaknya kok nggak pulang, kemudian dalam kurun waktu yang seharusnya anak sudah di rumah tidak ada. Pertama adalah, ini yang penting, orang tua harus mengenal teman-teman baik anaknya dan juga orang tuanya. Ini penting. Karena itu merekalah tempat pertama yang harus kita tanya, apakah mereka mengetahui di mana anaknya, apakah mungkin di rumah mereka. Nah ini penting. Kemudian yang kedua, pada saat informasi ini tidak ditemui dari sahabat-sahabat anak kita atau orang tua dari sahabat-sahabat anak kita, maka selanjutnya bisa ditanya ke sekolah, kemudian juga melapor. Tentu hal terakhir yang dilakukan ada melapor baik ke UPPA di Polres ataupun ke UPTD PPA yang ada di kota-kota Bapak Ibu. Mbak Ciput, singkat saja terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah yang ada di Sukabumi, lalu juga ada di Jakarta Barat, terkait apa yang harus dilakukan oleh pihak orang tua seperti mengawasi anak-anaknya bekerja sama. Apakah ini juga menjadi bagian dari kerjasama antara Kementerian PPPA dan juga pihak sekolah? Atau bagaimana contoh lainnya? Ya, ini kami mengapresiasi inisiatif yang sangat marak dari semua sekolah, begitu peduli ya dengan anak-anaknya dan juga para kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota di banyak kota. Ini sebetulnya bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak, Mas Iqbal, melalui Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, di Kabupaten Kota Layak Anak ini ada 5 klaster hak anak yang harus dipenuhi. 2 klaster terhubung, yaitu klaster pendidikan dan klaster perlindungan anak. Nah, di sini saling bekerja sama, melihat kepedulian bahwa sekolah itu harus ramah anak. Nah, ini termasuk sekolah merespon pada kebutuhan spesifik anak saat ini yang keamanannya terancam akibat isu-isu penculikan ini. Jadi kami mengapresiasi dan ini bentuk kerjasama yang konkret dalam skema Kabupaten Kota Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak nasional. Baik. Mbak Ciput Eka Puryanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang, apalagi perhatian dari orang tua itu sangat penting sekali. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu Mbak Ciput. Sama-sama Mas Iqbal, salam sehat.